Hari ini. Iya, senang banget ya hari ini bukan hanya merayakan ulang tahun saya ke-45 tahun, tapi juga merayakan dan men-celebrate Meridian Education yang akan sebentar lagi melantai di Bursa Efek Indonesia, papan pengembangan dengan ticker Meri. Dan hari ini celebrations, apalagi hari ini tadi juga hadir Presiden ke-6 Republik Indonesia Pak SBY, ada Pak Menko AHY pun juga hadir ya bersama Bu Menko, Bu Anissa, tadi juga ada Ibu Menteri Pariwisata, Ibu Widi, ada Ibu Wamen, Profesor Stella Christy, ada Ibu Wamen Diana, ada Pak Wamen Romo Syafi'i, dan semua tamu-tamu yang hadir. Jadi senang banget, it's a celebrations. Ini menurut saya bukan hanya celebrations ulang tahun, tapi it's a celebrations of a journey. Journey, perjalanan dari sebuah mimpi untuk menjadi kenyataan. Dan saya yakin ketika tadi saya sharing juga merilit kepada kehidupan semua orang, karena kan hidup itu memang tidak mudah, tapi saya selalu bilang, walaupun hidup tidak mudah, jangan pernah jadikan itu alasan untuk kita berkeluh kesah. Walaupun hidup itu tidak mudah, jangan pernah jadikan itu alasan untuk kita tidak mencoba, apalagi menyerah gitu. Dan semoga hari ini menjadi pengingat bagi saya pribadi, bagi kita semua juga. It's okay to start small, it's okay to be imperfect, but as long as we keep believing, keep doing, and keep doing the right thing, I'm sure we'll achieve great things gitu. Jadi nggak apa-apa kita mulai kecil, nggak apa-apa kita mulai tidak sempurna, tapi bagaimanapun juga kalau kita tetap percaya, tetap melakukan yang terbaik, ya, dan tetap selalu memberikan sepenuhnya, saya yakin ini akan bisa menjadi besar dan menciptakan dampak positif bukan hanya dari Indonesia, tapi untuk dunia. Miss, sekarang udah jadi politikus dan pengusaha juga nih sekarang ini. Apalagi cita-cita yang belum dicapai nih, Miss, di tahun ini, Miss. Waduh, oke. Apa nih? Oke, fokus saya satu sih, kayak tadi saya bilang kan, terus menciptakan dampak positif dari Indonesia untuk dunia, dimanapun saya ditempatkan gitu. Jadi walaupun sebelumnya saya sebagai entrepreneur, sebagai content creator gitu, dan sekarang saya sebagai staf khusus dari Kemenko Infra yang membantu Pak Menko AHY. Jadi dimanapun kita ditempatkan, kita selalu memberikan yang terbaik dan selalu mengucapkan yang baik dan selalu yang melakukan yang terbaik gitu. Karena saya percaya asalkan kita selalu melakukan tugas kita dengan sebaik-baiknya dan nggak ngurusin tugas orang lain gitu, maksudnya ya di situ dunia akan menjadi lebih baik gitu. Jadi ya kita sama-sama berproses. Mimpi selanjutnya ya tentu saja masih di dunia edukasi dan tentunya membantu Pak Menko AHY sebagai staf khusus beliau dan juga membantu Pak Presiden Prabowo yang mengachieve apapun yang dicita-citakan Astacita, sehingga Indonesia sungguh-sungguh bukan hanya bisa sejahtera tapi juga bisa sejahtera, aman, dan juga mendunia. Gimana melihat sekarang pendidikan di Indonesia, termasuk kesejahteraan guru, kesenjangan ekonomi, kemudian fasilitas-fasilitas juga yang dilihat belum rata di seluruh Indonesia. Iya, justru itu karena saya selalu percaya bahwa edukasi itu yang mengubah hidup banyak orang gitu. Maksudnya kan 16 tahun saya tinggal di Singapura ya. Singapura itu kan nggak punya sumber daya alam. Yang dipunya adalah cuma sumber daya manusia. Tapi kalau manusianya dikembangkan dengan seutuhnya, ya dia bisa menghasilkan banyak hal. Nah, jadi saya benar-benar pengen banget SDM yang ada di Indonesia. Maksudnya Indonesia kita punya sumber daya alam. Tapi kalau yang mengelolanya yaitu kita, sumber daya manusianya tidak mengolahnya dengan optimal, ya hasilnya juga nggak maksimal gitu. Nah, jadi ya semoga saya bisa hadir di sini dari dunia non formal, ya kan, bukan hanya mengajarkan pelajaran sekolah ya, itu kan di dunia formal ya, tapi yang kami ajarkan di Meridian Education ini adalah life skill. Public speaking, smart learning, character building gitu, dan bukan hanya caranya kalau di sekolah biasa kan mengingat, menghafal. Ya, kami ingin mengubah bukan menghafal tapi experiential learning gitu. Jadi mereka harus experience, mereka harus kita bikin game, kita bikin aktivitas supaya mereka benar-benar mengalami. Dan hasil akhirnya dari pendidikan itu bukan hanya ijazah, ya kan, bukan hanya nilai dan ijazah, ya, tapi bagaimana dia bisa berubah sebelum dan sesudah. Bagaimana dia bisa mengaplikasikan apa yang dia pelajari dan menghasilkan apa gitu, apa yang sudah dihasilkan. Nah, itulah yang selalu kami lakukan di Meridian Education. Miss, di tengah global sekarang yang lagi ricuh nih, ada kemungkinan untuk di tahun baik ini, Miss, ini untuk membuka lapangan kerja untuk rakyat seluruh Indonesia, Miss. Ada keinginan nggak seperti itu? Bukan hanya keinginan ya, ini yang kita lakukan gitu. Jadi ya semoga dengan Meridian Education ya kita juga bisa lebih membuka lebih banyak lagi lapangan pekerjaan, karena kan kalau learning centernya makin banyak program-programnya juga ya makin banyak juga wadah yang bisa kita lakukan untuk membuka lebih banyak lapangan pekerjaan dan juga tenaga-tenaga pengajar. Ya, dan bukan hanya itu ya, tadi saya bilang juga semoga dengan hadirnya perusahaan edukasi di papan pengembangan di Indonesia, ini yang menjadi pertama kali perusahaan edukasi hadir di papan pengembangan Bursa Efek Indonesia,
ini menjadi contoh nyata dan menggerakkan semua perusahaan edukasi lainnya juga untuk terus sama-sama berkolaborasi gitu. Kita juga ada rencana untuk mengakuisisi beberapa perusahaan edukasi juga yang memang sejalan. Jadi itu tahap-tahap berikutnya yang memang sekarang sedang kita diskusikan. Tapi ya kita looking forward. Ntar lagi Mary Riana Education dengan ticker Mary juga akan melantai di bursa saham, bursa efek Indonesia. Dinantikan aja. Semoga masyarakat juga menyambut dengan baik. Dan terima kasih buat kepercayaannya. Thank you Miss Mary. Terima kasih ya. Terima kasih.